Warga dan penumpang di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan kematian seorang pria yang tergeletak. Petugas unit reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama tim Inafis yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menutup sementara operasional halte. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui korban merupakan warga asal Singapura. Tidak ditemukan bekas penganiayaan di jasad korban yang diperkirakan berusia sekitar 45 tahun ini. Barusan kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di halte ini di arah Tekomang ditemukan seorang jenazah laki-laki yang kita duga saat ini warga negara asing Singapura, karena kan kita menemukan beberapa identitas di tasnya, terus yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan warga negara Singapura. Guna mengetahui penyebab kematian, polisi membawa jasad korban ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Polisi juga meminta keterangan sejumlah orang yang ada di lokasi saat kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur digemparkan dengan tewasnya seorang pria parubaya berinisial JS dengan kondisi tubuh dicor di dalam proyek pembangunan ruko di Jalan Pemuda Pulau Gadung. Korban yang merupakan pemilik ruko diduga dibunuh oleh pekerja bangunan yang tengah mengerjakan pembangunan ruko. Kini pelaku telah diamankan polisi dan dimintai keterangan atas peristiwa ini. Sebelumnya korban dikabarkan sempat hilang sejak tanggal 16 Februari 2025 dan keluarga korban langsung membuat laporan orang hilang ke petugas kepolisian. Memang tujuannya ke sini karena kan beliau lagi renovasi. Nah, beliau pamit sama istrinya izin mau ke tempat biasa dia ngelihat tukang-tukangnya. Kalau untuk sejauh ini sih pekerjanya ya, karena seminggu sebelumnya itu dia sempat cekcok sama pekerjanya. Belum diketahui secara pasti motif pelaku, namun untuk sementara diduga sakit hati. Sementara petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi melakukan proses penggalian untuk mengevakuasi jasad korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Warga mencoba menghalau petugas yang akan mengeksekusi rumah mereka di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Herjan, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Namun polisi terus mendesak mundur warga yang mencoba menghalau petugas eksekusi. Dan warga pun terdesak mundur. Warga emosi karena tanah yang selama ini ditempati akan diambil alih secara sepihak. Warga mengaku tanah seluas 4 hektar masih dalam proses hukum di Polres Jakarta Barat. Eksekusi menjelang bulan Ramadan juga disayangkan warga yang sudah mendiami lahan tersebut selama puluhan tahun. Untuk mengeksekusi perkara tanah itu harus didasari oleh surat keputusan dari pengadilan, bukan main sepihak seperti ini. Lalu dihadiri oleh ada bapak polisi, bapak tentara. Kami dikeroyok, pihak rumah sakit menyewa preman. Meski mencoba melawan, namun warga pasrah dan mereka harus mengosongkan rumah mereka. 14 bangunan rumah harus dikosongkan dari lahan milik Kementerian Kesehatan. Warga juga belum mengetahui harus tinggal di mana karena belum memiliki tempat tinggal yang baru. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Khususnya tiap aparatur pemerintahan, tiap aparatur keamanan, TNI, Polri, sebagian terus mengetahui kronologi seperti kumaha. Penanganan tim aparata seperti kumaha. Ayah acan. Ratusan warga terdampak pembangunan tol Cisumdawu dari 3 desa di Kecamatan Sumedang Utara berunjuk rasa di Jalan Tol Cisumdawu kawasan Sirna Mulia, Sumedang, Jawa Barat. Warga dari Desa Sirna Mulia, Desa Giri Mukti, dan Desa Mulyasari terlibat saling dorong dengan polisi saat berusaha menerobos masuk ke jalan tol. Dalam aksinya, warga menuntut kompensasi ganti rugi dari pemerintah. Ini lantaran rumah dan sawah mereka terdampak pembangunan tol Cisumdawu. Pasca beroperasinya tol Cisumdawu,
puluhan hektar sawah terdampak banjir. Bahkan sejumlah rumah retak-retak sejak proyek berlangsung dan belum mendapatkan ganti rugi. Saya minta tolong kepada Pak Yusuf Hamka untuk merealisasi tuntutan kami. Kami tidak akan diam kalau nggak ada perealisasian, sampai manapun kami akan terus demo untuk menutup jalan tol ini. Kalau yang terdampak berapa? Polres Sumedang berjanji akan memfasilitasi warga yang terdampak proyek tol Cisumdawu ini. Memberikan pelayanan, memfasilitasi supaya mereka atau masyarakat warga bisa melaksanakan niatnya, berunjuk rasa, menuntut haknya, tapi juga tidak mengganggu ketertiban umum. Ini ada di jalan. Warga berharap pemerintah mengabulkan tuntutan mereka dan mengancam akan menutup jalan tol Cisumdawu jika pemerintah tetap diam. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN HVA, iNews melaporkan. Tangis puluhan geng motor pecah saat meminta maaf kepada orang tuanya di halaman Mapolresta Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari 25 anggota geng motor yang ditangkap, 21 diantaranya anak di bawah umur yang masih SMP, SMA hingga putus sekolah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam seperti celurit panjang dan sejumlah sepeda motor yang digunakan geng motor saat beraksi. Hasil penyelidikan Polresta Pangkal Pinang, terdapat 25 geng motor dengan 400 anggota. Sebagiannya telah dibubarkan polisi. Kami membuat deklarasi pembubaran geng motor. Jadi kami mengajak geng-geng motor yang ada di Kota Pangkal untuk sukarela membubarkan diri. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, kepada ketua gengnya. Dan mereka mau. Ada sebanyak 12 geng motor yang sukarela membubarkan diri. Dan kita bubarkan di halaman Mako bersama Pinang, dan mereka sanggup menyerahkan atribut aktivitas geng motor, kemudian juga sanggup menyerahkan senjata-senjatanya. Untuk menuntaskan geng motor, polisi bekerja sama dengan dinas terkait untuk melanjutkan pendidikan, sementara yang lainnya dicarikan lapangan pekerjaan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang sopir taksi online di semak belukar kawasan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga juga menemukan mobil korban yang dipenuhi darah terparkir di pinggir jalan penerbangan Kota Medan. Hasil penyelidikan, korban diketahui bernama Welman Siman Juntak. Kurang dari 24 jam polisi kemudian meringkus F, warga Kecamatan Medan Selayang yang merupakan penumpang taksi online korban. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Peristiwa berawal saat korban menjemput pelaku di kawasan Medan Johor. Setelah berjalan sejauh 1 km, pelaku meminta berhenti dengan alasan kakaknya ingin ikut naik taksi online. Namun setelah berhenti, pelaku malah menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tak bernyawa. Jasad korban lalu dibuang ke semak-semak. Motif pembunuhan lantaran pelaku tengah membutuhkan uang sebesar 25 juta rupiah hingga berencana merampok mobil korban. Tindak pidana pembunuhan dengan cara menyayat leher korban, kemudian menusuk pada bagian yang vital. Lalu tersangka menguasai kendaraan, kemudian berusaha untuk menjual di seseorang yang dia kenal sebelumnya. Kini pelaku terancam pasal pembunuhan berencana disertai perampokan dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam.
yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Kalian juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabu. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Anggota DPR dan Kementerian ESDM melakukan sidak bersama di SPBU Pertamina di Jambore, Jakarta Timur. Anggota Komisi 12 DPR memeriksa dan mengambil sampel jenis Pertalite dan Pertamax untuk memastikan apakah adanya oplosan. Dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax. 5.000 dengan gar batu bara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Nah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya, Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya? Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending. Mau di teknik produksinya juga kan di kilang pun akan di blending. Mau di kan kita ada berapa jenis ron kan, ada 90, 90, 92, 95 sama 98. Itu standar spek dunia. Hanya 90 aja yang ada di Indonesia. Sebenarnya dimulainya dari 92 gitu. Bahkan daerah dulu ada 88 kan, ron 88. Jadi ron yang emang dibuat khusus untuk negara Indonesia kan. Nah, 90 ini sama. Jadi ini dibuat hanya untuk di Indonesia kan. Di negara lain jarang kan. Jarang ada. Yang umum itu 92, 95, 98. Berarti yang di blending ini bahan bakar yang mana nih, Pak? Saya kurang paham, kami tidak ingin mencampuri urusan ranah hukum. Intinya kami hanya ingin memastikan bahwa barang yang diterima masyarakat itu adalah barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan sudah melalui uji di Lemigas, kan? Jadi kekhawatiran masyarakat yang sekarang lagi rame bahwa Pertalite sama ini kita sudah bisa jawab karena beliau sudah sampaikan Lemigas melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang itu. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun, karena itu memang standar umum gitu. Secara periodiknya mungkin bisa dijabarkan setiap berapa kali? Ya itu di internal Lemigas yang ini ntar kita ini. Jadi mereka ada data yang akan disampaikan gitu. Karena fungsi mereka pengawasannya di situ, pengawasan produk itu di Lemigas.
di Dirjen Migas. Kalau hilirnya di BPH Migas. Supercell ya, RON 9 juga nih. Shell ya, yang Shell ya. Rombongan anggota Komisi 12 DPR kemudian juga melakukan sidak ke SPBU swasta di Cibubur, Jakarta Timur. Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Bambang Haryadi, kemudian mengambil sampel bahan bakar untuk memeriksa apakah ada pengoplosan. Iya, ini RON 92 pertama. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Cornet. Pihak Kejagung menjelaskan keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan kemudian keduanya langsung dijemput paksa. Kedua tersangka baru selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya. Dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON. Direktur. 7 tersangka itu adalah Gading Ramadan Jodo, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Selanjutnya adalah Riva Sihaan atau RS yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Fernandi, YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Tersangka selanjutnya adalah Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono atau AP yang merupakan Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Tersangka lainnya adalah Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI Semeringkus inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Makanan laut. Dari Solo, Jawa Tengah, beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari
di iNews Prime. Oleh Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang dalam Jalan Jawa Timur, anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Terus saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Memang penegakan hukum kita harus hormat. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan kami dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Pertamax terus. Udah tahu belum Mas bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih Mas. Oke, itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax ya, kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta melakukan long march dari Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi Indonesia Gelap ini juga diwarnai dengan pembakaran traffic cone atau kerucut lalu lintas. Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat.
Salah satunya efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk makan bergizi gratis yang berdampak di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kita tidak butuh makan siang gratis, kita tidak butuh susu gratis, kita hanya butuh pendidikan yang murah. Kita hanya butuh bagaimana mahasiswa Ambon dapat mengakses pendidikan itu dengan baik. Kami hanya butuh bagaimana pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan. Sementara itu, mengemanya beberapa tagar seperti Indonesia gelap dan kabur aja dulu di jagat media sosial disikapi melalui studi baru dalam suatu penelitian di Jakarta. Fenomena tersebut tanpa disadari merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan yang memiliki dampak psikologis signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ketika kita lihat ternyata ada banyak tagar seperti kabur aja dulu, tagar-tagar untuk membuat menciptakan keadaan sosial yang tidak positif. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari overthinking masyarakat. Karena penelitian kami membuktikan bahwa ketika 1 dari 2 orang dewasa orang muda di Indonesia sudah overthinking, mereka akan reflektif untuk mengajak orang lain juga memiliki pemikiran negatif yang sama. Sebagai langkah mitigasi, para peneliti merekomendasikan agar khawatir berlebihan dijadikan sebagai indikator sosial dan kesehatan dalam kebijakan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan menaiki belasan bus, para wakil kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang setelah sebelumnya dikumpulkan di lapangan Rindam 4 di Ponegoro, Magelang. Ratusan kepala daerah kemudian berbaris masuk ke dalam lokasi retret di Akmil Magelang. Sejumlah kepala daerah mengaku antusias mengikuti retret yang akan berlangsung selama 2 hari hingga esok Jumat 28 Februari 2025. Sementara itu, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Akmil Magelang pada sore nanti. Prabowo akan memberikan pengarahan kepada ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret. Lebih ke persiapan tidur yang senyenyak mungkin diusahakan, tapi ya agak sulit karena memang semalam baru nyampe jam 12 lebih ya. Pagi ya persiapannya lebih ke persiapan mental yang mudah-mudahan ketika ada tes fisik atau olahraga fisik mudah-mudahan kuat. Kalau ada memang ada penuangan atau pencerahan dari para menteri ya mudah-mudahan kita bisa fokus konsen supaya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para pemberi masukan. Oke, ini kan retreat ini kan semi militer nih Kang. Siap. Perasaannya gimana Kang? Perasaannya ya perasaannya jadi lebih sehat aja, lebih segar, jadi lebih maco. Jadi lebih ya mudah-mudahan jadi lebih disiplin. Biasanya kan nggak maco Pak ya. Maco juga Pak. Hidup wakil Pak. Insya Allah jadi lebih bersemangat. Tadinya kan pada santai gitu kan. Tapi kita jadi lebih bersemangat ya. Gitu kan, insya Allah. Kita senang saling mengenal. Koordinasi sama Kang gimana? Koordinasi sama Pak Wali terus dijalankan via telepon ya, masih terus berjalan dengan beberapa sekretaris juga ada yang dikirim. Menarik sih, saya rasa ini pengalaman yang menarik karena ini kan baju Komcat ya. Komcat ini kan spirit bahwa sebenarnya setiap warga harus bela negara. Jadi ini menurut saya sesuatu yang positif gitu dan tentunya menjadi sebuah penyemangat. Jadi membuat periode kedua ini menjadi rasa berbeda dan menjadi refresh. Nah ini kan nanti ada pematerinya itu selain ada Presiden Prabowo Subianto juga ada Pak SBY, iya, betul. Ada Pak Raditya Dika juga. Yang paling dinanti yang mana? Ya tentunya boleh dibilang jangankan pengarahan presiden ya, yang menteri-menterinya aja saya amati semua kepala daerah antusias. Tapi tentu kita ingin mendengarkan pengalaman Pak Presiden, apalagi belum lama kemarin Pak Prabowo bilang beliau sendiri ingin belajar dari 20 tahun pengalaman. Sepatunya pakai lap ini kan, lap mobil. Iya. Setiap hari bersihin sepatu sendiri Kak? Iya. Ya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengabadikan sebuah momen di mana para kepala daerah ini mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah tanpa didampingi ajudan. Setiap kepala daerah ini harus menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri, mulai dari makan, menyiapkan sepatu, hingga membersihkan tempat mereka menginap. Selain itu, para kepala daerah juga diajak untuk menjaga stamina dan fisik. Mereka melakukan olahraga setiap pagi sebelum melakukan pembekalan. Sambil pantau buah. Junior.
Sekelompok orang tak dikenal menyerang di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah anggota polisi yang berjaga sempat panik. Agar kerusuhan tidak meluas, Jalan Raya Yosudarso ditutup. Penyerangan mengakibatkan kerusakan kaca pada pos jaga, loket SPKT, dan ruang Kapolres. Beredar kabar sejumlah anggota TNI terlibat dalam penyerangan. Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kristianto akan melakukan penyelidikan mendalam. Insiden antara anggota oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil. Dua orang anggota TNI terlibat keributan di tempat hiburan malam Leko, Jalan Baru Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Minggu dini hari. Berdasarkan informasi, keributan ini melibatkan personil TNI Angkatan Darat dari Yonif 136 Tuas Sakti dan personil TNI Angkatan Laut dari Pangkor Armada 1. Akibat insiden ini, seorang anggota TNI AL berinisial Serda DL meninggal dunia. Sementara Prada YHS yang merupakan anggota Yonif Tuas Sakti mengalami luka-luka. Dugaan sementara perselisihan sesama prajurit itu dipicu kesalahpahaman hingga memicu cekcok dan perkelahian. Kapolres Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan kasus tersebut kini dalam penyelidikan dan penyidikan pihak Pomdam 1 Bukit Barisan. Memang ada peristiwa kejadian yang di Leko kemarin pukul 5 pagi tanggal 22 Februari, tetapi ini adalah ranahnya dari kesatuan kita yang lain. Kita tidak berhak untuk menangani itu, ya kan? Kami hanya menghimbau masyarakat untuk tidak resah dan sebagainya. Ini sudah ditangani secara profesional dan mudah-mudahan tetap terjaga kondisivitas. Sementara itu, pihak Kodam 1 Bukit Barisan meminta kepada seluruh prajurit agar tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Juprianto, iNews melaporkan. Beginilah rekaman amatir seorang pria bernama Ragawinata, 20 tahun, nyaris tewas di masa oleh warga yang geram dengan ulah pelaku melakukan pemerkosaan seorang perempuan penyandang disabilitas. Peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara, Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 3 sore. Korban saat kejadian sedang duduk di RSUD Rupit sambil bermain HP. Kemudian datanglah pelaku mendekati korban dan pelaku menarik korban secara paksa menuju ke belakang ruang laboratorium rumah sakit. Saat korban menolak, lalu pelaku memukul korban di bagian bahu sebelah kanan dan menyebabkan korban pingsan. Saat korban pingsan, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku kepergok oleh petugas kebersihan rumah sakit. Kemarin ada mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi yang kebetulan adalah bekerja di bagian office boy di rumah sakit tersebut. Pelaku diamankan di Mapolres Muratara. Pelaku terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Muratara, Sudirman iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang.
menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ratusan kosmetik ini disita tim unit tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari kediaman 2 tersangka di Bekasi, Jawa Barat. Selain tidak memiliki izin edar BPOM, kosmetik ini juga tidak memiliki petunjuk penggunaan dan batas waktu pemakaian. Pengungkapan peredaran kosmetik ilegal ini berawal dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Polisi kemudian berhasil menangkap 2 tersangka, Sidik berusia 35 tahun dan Rohyani 37 tahun saat hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku membeli bahan baku kosmetik ilegal di pasar ASMK yang kemudian diracik dan dikemas tanpa memiliki latar belakang pendidikan memadai untuk pembuatan kosmetik. Pelaku sidik bahkan mengaku hanya mengandalkan pengetahuan yang ia peroleh saat bekerja di sebuah toko kosmetik sebelumnya. Selama 1,5 tahun beroperasi, para tersangka meraup keuntungan mencapai 1,5 miliar rupiah. Produk kosmetik didapatkan tersangka melalui beli online, pembelian toko online di ASMK Jawa Barat. Kemudian pelaku melakukan repacking atau dikemas sesuai botol dan kemasan. Untuk paket dijual mulai dari harga 55.000 hingga 65.000. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tentu ada efek sampingnya. Mungkin efek yang paling ringan adalah iritasi seperti kemerahan. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat Undang-Undang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kandungan berbahaya kosmetik ilegal bisa menyebabkan iritasi kulit, alergi, hingga cacat lahir pada janin. Jadi, bijaklah membeli produk kosmetik. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dari BPBD Pelalawan dan Basarnas Riau berusaha keras mengevakuasi korban penumpang dan pengemudi truk yang terjun ke Sungai Segati di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Truk mengangkut buruh harian lepas PT Nusa Wana Raya menabrak besi pagar jembatan dan terjun ke sungai. Diduga sopir truk mengantuk. Truk berisi buruh harian lepas dan warga desa yang menumpang dengan tujuan ke pasar Desa Segati. Jumlah penumpang bersama sopir truk mencapai 32 orang terdiri dari dewasa dan anak-anak. Dan mobil itu saya karena masuk ke dalam mobilnya karena masuk airnya. Kami nggak tahu lagi di mana jalannya. Kejadiannya. Tapi mungkin kami cari jalan keluar di mana supaya kami biar selamat. Tapi istri itu nggak bisa lagi bantu karena airnya udah tenggelam. Berapa orang Pak keluarga kita yang di dalam mobil? Banyak tadi Pak, tapi yang berdapat kalau nggak salah 12 orang. 12 orang? Saudara semua ya Pak ya? Saudara semua.
Amazelis Medrova menumpang truk bersama istri dan seorang anaknya yang masih berusia 7 tahun untuk ke pasar desa Segati. Istri dan anaknya terjebak dalam bak truk tak tertolong saat truk tenggelam perlahan. Dari 32 orang yang menumpang truk naas tersebut, 15 orang tewas. Kapolda Riau yang mengawasi langsung proses evakuasi meminta perusahaan PT Nusa Warna Raya bertanggung jawab penuh. 9 yang kita duga masih berada di dalam, kita tidak tahu, kita berdoa masih ada yang hidup. Oleh karena itu semua kita jaga agar penyelamatan ini tuntas dan komprehensif. Menggunakan alat berat, badan truk berhasil diangkat ke darat. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Seorang kakek pelaku asusila, 63 tahun, diamankan polisi di persembunyiannya di sebuah rumah kawasan Waikanan, Lampung. Pelaku pun pasrah saat diringkus. Hasil interogasi sementara, pelaku melakukan aksi asusila pada 2 bocah perempuan di bawah umur di sebuah kandang ternak miliknya. Ironisnya, kedua korban merupakan kakak beradik yang merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat terbongkar usai salah satu korban bercerita kepada guru hingga dilaporkan ke polisi. Jadi pelaku ini merupakan tetangga korban, kurang lebih 2 rumah jaraknya. Jadi modusnya itu adalah diiming-imingi dengan uang. Jadi dipanggil, mau dikasih uang, yang penting kamu nurut sama pelaku. Kalau dari pelaku sendiri itu mengatakan 2 kali, namun keterangan dari korban itu pengakuannya yang umur 9 tahun tuh yang dia ingat 6 kali, dan yang umur 6 tahun itu dia ingat kurang lebih 3 kali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang guna penyidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Polisi menggerebek lokasi prostitusi yang berkedok karaoke dangdut di Kampung Rancasaga Setu, Tangerang Selatan, Banten. Hasilnya, petugas mendapati 14 pasangan mesum dari sejumlah kamar beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Seluruh pasangan mesum beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penggerebekan digelar untuk menjaga rasa aman, nyaman, serta kekusukan selama bulan Ramadan. Banyak minuman keras, banyak pasangan-pasangan yang untuk kegiatan prostitusi kita amankan, kita bawa, kita data. Semoga menjelang bulan suci Ramadan ini seminggu lagi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, khususnya Polsek Cisauk, dalam keadaan yang aman, kondusif. Nantinya polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membongkar bangunan karaoke tersebut karena tidak memiliki IMB. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah, tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah dari perkara? Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Laporan mendalam dan eksklusif.
untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya Ketua tim harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabu. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Taidian Rabu. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Sihaan Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor. Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Sihaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90 namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton ekspedisi masuk ke dalam sebuah gudang di Jalan Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Namun malam harinya, sebuah truk tronton yang berbeda keluar dari gudang menuju kawasan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Diduga belasan ton beras ini hasil penggelapan oleh oknum tak bertanggung jawab. Total ada 15 ton beras asal Palembang, Sumatera Selatan yang seharusnya dikirimkan untuk bantuan pangan ke Cipondok, Tangerang. Yaitu penipuan penggelapan pengiriman bantuan pangan beras yang harus dari Palembang yang harusnya ke arah Cipondo, namun dibelokkan sama pelaku ke daerah Wijaya Kusuma, Jelambar, Jakarta Barat. Kini unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aparat unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat meringkus seorang pemuda berinisial MY di Jalan Wadas, Kalideres, Jakarta Barat. Pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini diringkus saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat digeledah, petugas mendapati paket sabu dari kantong celana pelaku.
Usai interogasi dan pengembangan ke rumah kos pelaku yang berlokasi di Jalan Musolah, Kalideres, Jakarta Barat, petugas menemukan sebuah kotak hitam berisi sabu sebanyak 10 paket ukuran sedang seberat 643 gram dan timbangan digital dari dalam lemari. Pertanyaan dari anggota kami kepada tersangka bahwa beliau mendapatkan barang tersebut dari saudara AP yang saat ini masih DPO dari Polsek Kalideres. Untuk pekerjaan tersangka, kemarin itu beliau karyawan dan sudah hampir 3 bulan menekuni pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Petugas masih memburu pemasok sabu berinisial A yang hingga kini buron. Pelaku merekam di sel tahanan Polsek Kalideres dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.